Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Oke, jadi pada kesempatan konten kita kali ini, di konten sebelumnya Om Bro sudah ajak teman-teman semuanya untuk melintasi jalur Bali Utara dari daerah Singaraja menuju ke Gilimanuk. Setelah itu kita makan di Mentempeh, ayam betutu khas Gilimanuk teman-teman. Dan saat ini konten kita kali ini Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk road trip mengeksplor dan melihat situasi update di jalur Gilimanuk Denpasar atau biasa disebut dengan jalur Denpasar Gilimanuk, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali melalui konten motovlogging, travel vlog, dan food vlog. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut dulu. Saat ini kita sedang berada di jalur lintas Denpasar Gilimanuk teman-teman. Bisa dilihat di sebelah kanan ada rest area para pemudik kemarin yang melakukan kegiatan mudik H-3 sebelum kegiatan Hari Raya Lebaran. Nah saat ini Om Bro datang dari ayam betutu Mentempeh, yang mana ayam betutu Mentempeh ini adalah salah satu kuliner legendaris yang wajib teman-teman coba pada saat teman-teman berkunjung atau berlibur ke Bali melalui jalur darat. Begitu teman-teman berlabuh di Pelabuhan Gilimanuk, teman-teman wajib mencoba ayam betutu itu kalau teman-teman senang makanan yang pedas. Nah, kita akan lanjut lagi teman-teman. Jadi saat ini kita sedang berada di Taman Nasional Bali Barat. Ini adalah Taman Nasional Bali Barat yang mana di saat kita baru keluar dari Pelabuhan Gilimanuk, kita akan melewati hutan yang cukup luas yang disebut dengan nama Taman Nasional Bali Barat atau West Bali National Park, begitu teman-teman semuanya. Oke, jadi di Taman Nasional Bali Barat itu adalah tempat habitatnya burung jalak Bali yang sangat langka teman-teman. Nah saat ini kita sudah memasuki Kecamatan Melaya teman-teman, yang mana saat kita keluar dari hutan Taman Nasional Bali Barat itu kita akan bertemu dengan salah satu jalur tengkorak di sini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang berkendara harap selalu hati-hati di jalur lintas Jalan Raya Denpasar Gilimanuk ini. Nah ini adalah jalur tengkorak di Desa Melaya teman-teman. Kenapa sih disebut jalur tengkorak Om Bro? Nah jalur tengkorak itu disebut atau istilah jalur tengkorak itu sering sekali diberikan kepada suatu jalan yang mana sering memakan korban jiwa, begitu teman-teman semua. Jadi di jalur tengkorak Kecamatan Melaya atau di Desa Melaya yang tadi kita lintasi itu adalah jalur tengkorak yang mana dulunya sering sekali terjadi kecelakaan di jalur tersebut seperti itu. Nah saat ini kita sedang memasuki Desa Tukat Ayer teman-teman. Masih berada di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Jadi nanti di road trip ini kita akan melewati beberapa desa, yang mana desa-desa ini adalah desa yang berada di pesisir selatan, di jalur lintas selatan Pulau Dewata Bali. Kalau teman-teman yang sudah biasa road trip ke Bali menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil atau solo touring menggunakan sepeda motor, atau yang pernah touring bersama komunitasnya ke Bali menggunakan sepeda motor, pasti sudah tidak asing lagi dengan jalur ini teman-teman. Jadi terkadang kita melewati jalur ini, begitu kita menyeberang dari Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk itu kita sudah senang, wah udah di Bali. Tetapi untuk menuju ke kota Denpasarnya sendiri itu masih membutuhkan jarak tempuh sekitar 120 kilometeran teman-teman. Itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam tergantung kondisi jalanan jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini. Karena apa? Karena di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini acap kali kayak reporter berita aja teman-teman. Jadi di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini sering kali terjadi kecelakaan teman-teman. Ya kalau nggak ada truk yang jungkling, ada kecelakaan. Jadi kalau situasinya normal-normal saja, mudah-mudahan nanti perjalanannya Om Bro ke depan ini normal, tidak ada kendala. Jadi itu bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam. Dari Gilimanuknya sendiri menuju ke kota Denpasar, ke home base-nya Om Bro teman-teman semuanya. Tapi kalau ada kendala seperti di beberapa bulan yang lalu itu ada banjir sehingga jembatannya itu putus teman-teman, itu harus muter ke jalur yang Bali Utara, itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu teman-teman. Di sebelah kanan ini bisa dilihat ada terminal Kota Negara teman-teman. Jadi seperti yang Om Bro pernah ceritakan di konten-konten sebelumnya, di Bali itu ada keunikan tersendiri. Contoh misalnya, ini adalah Kabupaten Jembrana, punya kota bernama Kota Negara teman-teman. Kalau di Klungkung, itu ada Kabupaten Klungkung, punya kota namanya Kota Semarapura. Kalau di Jawa, Om Bro nggak tahu, mungkin misalnya kayak Kabupaten Banyuwangi, kotanya namanya pasti Banyuwangi, seperti itu teman-teman semuanya. Kalau di Bali,
Jadi terkadang nama kabupaten dengan nama kota pusat keramaiannya itu berbeda teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Jadi saat ini umroh bersama keluarga sudah sampai di kota negara. Kalau tulisannya itu kota negara, tapi kalau orang Bali bilang menyebutnya itu dengan nama kota negara yang berada di Kabupaten Jembrana ini teman-teman. Ini adalah pusat keramaian atau pusat pemerintahan atau pusat kotanya Kabupaten Jembrana. Sebenarnya Jembrana ini sendiri adalah kabupaten, daerah administrasinya itu adalah kabupaten teman-teman. Tapi ada pusat keramaiannya atau pusat pemerintahannya itu yang acap kali yang sering disebut dengan nama kota negara. Oke, skip teman-teman semuanya. Nanti kalau ada masukan atau mungkin umroh ada salah penjelasan, silahkan nanti teman-teman coret-coret di kolom komentar. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Jadi begitu kita memasuki kota negara ini, jangan senang dulu karena untuk menuju ke Denpasar itu masih cukup jauh teman-teman. Jadi kurang lebih kita masih membutuhkan waktu sekitar 1 jaman atau sekitar 2 jam untuk menuju ke kota Denpasar. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang melakukan kegiatan road trip ke Bali, mungkin ada teman-teman yang ingin berlibur ke Bali dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja. Kalau memang teman-teman itu asalnya dari Jakarta atau Bandung, lebih baik kita istirahat dulu di daerah Banyuwangi teman-teman. Jadi jangan langsung nyebrang, langsung gaspol ke Denpasar. Lebih baik istirahat dulu di Banyuwangi, bermalam dulu di Banyuwangi, atau mungkin bermalam di seputaran spot wisata yang ada di daerah Taman Nasional Bali Barat yang di kontennya umroh yang sebelumnya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di konten umroh yang sebelumnya, karena konten tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan konten ini. Jadi kemarin tuh umroh sempat menginap di daerah Lovina bersama keluarga. Setelah itu umroh menyusuri jalur lintas Bali Utara dan makan siang di warung Mentempeh, ayam betutu, dan sekarang kita menuju ke kota Denpasar melewati jalur Gilimanuk Denpasar ini teman-teman semuanya. Jadi sangat sayang sekali kalau misalnya umroh nggak membuatkan konten. Karena apa? Karena di tahun 2023 ini banyak sekali terjadi perubahan di jalur Denpasar Gilimanuk. Jadi mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara yang dari Bali yang bekerja di luar Bali yang kangen dengan situasi update jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Umroh sengaja buatkan konten ini untuk teman-teman semuanya, karena kebetulan di beberapa konten sebelumnya itu ada salah satu komen yang meminta umroh untuk membuatkan jalur lintas Denpasar Gilimanuk, bagaimana situasi update-nya saat ini. Nah, inilah umroh buatkan sekarang. Beginilah situasi update-nya teman-teman, dan saat ini umroh bersama keluarga sedang berada di alun-alun Kota Negara Kabupaten Jembrana. Nah, itu bisa dilihat teman-teman. Jadi penataan taman di Kota Negara ini di Kabupaten Jembrana ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi banyak juga objek-objek wisata yang teman-teman bisa kunjungi di Kabupaten Jembrana ini. Adalah salah satunya ada Pantai Lot Berawah yang merupakan pantai yang cukup terkenal di daerah Kabupaten Jembrana. Jadi beginilah teman-teman semuanya situasi update di Kabupaten Jembrana, tepatnya di Kota Negara, Kecamatan Negara teman-teman. Beginilah situasi update-nya. Jadi fasilitas umum penunjang pelayanan masyarakat di sini sudah sangat luar biasa ya kalau menurut umroh. Oke. Jadi kita akan lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Ini masih cukup lama untuk menuju ke Denpasar. Di konten ini sengaja videonya umroh cut. Jadi kalau misalnya umroh rekam penuh, itu GoPro-nya umroh pasti meledak teman-teman, karena lumayan sekitar 2 jam dan itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang juga untuk editing pastinya. Untuk color gradingnya juga itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, jadi kita akan cut. Nanti begitu kita melewati suatu desa, nanti umroh akan isikan keterangannya di dalam video. Contoh misalnya nanti kita melewati desa Antosari atau desa Bajra, itu nanti ada keterangan di video ini yang akan menjelaskan kita sudah berada di mana. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Jadi umroh nggak banyak cuap-cuap, umroh akan menikmati perjalanan. Umroh sedang mengobrol juga bersama istri dan anak-anak di dalam kabinnya mobilnya umroh, si Ical Toyota Calya. Jadi umroh akan putarkan lagu Rindik khas Bali untuk menemani perjalanan kita dari Gilimanuk menuju Denpasar. Nanti kalau ada hal-hal yang harus umroh jelaskan, umroh akan cuap-cuap lagi kepada teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Silahkan menikmati musik Rindik khas Bali sembari kita menikmati jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini yang sangat melelahkan, mungkin sangat membuat ngantuk juga teman-teman. Jadi kita akan
putarkan lagu Rindik Khas Bali. Sembari Om Bro juga harus mengobrol dengan anak-anaknya Om Bro dan istrinya Om Bro yang ada di dalam mobil. Oke, kita akan putarkan musik Rindik Khas Bali untuk menemani perjalanan kita dan menemani teman-teman semuanya yang lagi menonton videonya Om Bro di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini. Oke teman-teman semuanya.
Oke teman-teman semuanya, bagaimana musik rindik khas Balinya? Apakah bisa menenangkan hati dan pikiran? Asik. Oke, jadi saat ini kita akan memasuki rest area Pantai Yehleh, yang mana rest area ini adalah salah satu rest area rekomendasi dari Om Bro dan keluarga bagi teman-teman semuanya yang sedang road trip ke Pulau Dewata Bali. Rest area ini merupakan rest area terindah yang ada di perbatasan antara Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten Tabanan, Bali, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah datang ke rest area ini, silahkan coret-coret di kolom komentar. Bagaimana kesan dan pesannya teman-teman semuanya yang pernah menikmati rest area terindah yang ada di jalur selatan Pulau Dewata Bali, teman-teman. Rest area Pantai Yehleh. Nah ini dia teman-teman, bisa dilihat di depan. Ini adalah patung karapan sapi khas Kabupaten Jembrana, balap kerbau teman-teman. Nah itu dia. Nah jadi kalau istilah Balinya itu namanya mekepung teman-teman semuanya. Nah ini adalah perbatasan, itu tapal batasnya kelihatan tadi antara Kabupaten Jembrana dengan Tabanan. Om Bro akan masuk dulu ke rest area ini untuk sekedar rokokan dulu di rest area ini sembari kita menikmati vibes daripada pantai atau suasana pantai yang ada di rest area Pantai Yehleh, Kabupaten Tabanan, perbatasan dengan Kabupaten Jembrana, Bali ini teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ini adalah perbatasan antara Kabupaten Jembrana dengan Tabanan teman-teman semuanya. Adalah Pantai Yehleh nih teman-teman. Teman-teman, Pantai Yehleh bisa dilihat ya, tuh. Nah ini adalah Sungai Yehleh teman-teman semuanya yang merupakan pembatas antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana, Bali. Jadi karakteristik geografi yang ada di Pulau Dewata Bali itu setiap desa atau kabupaten atau kecamatan itu biasanya dibatasi oleh sungai atau hutan begitu teman-teman semuanya. Tapi lebih dominan ke sungai teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat tadi, Sungai Yehleh itu adalah sungai yang membatasi sebagai tanda pembatas antara Kabupaten Jembrana dengan Kabupaten Tabanan, Bali. Oke, kita akan masuk dulu ke dalam rest area ini untuk melihat situasi update di rest area wisata Pantai Yehleh teman-teman. Jadi untuk tiket masuknya sendiri sepeda motor 2.000, mobil 5.000. Untuk orangnya tidak dikenakan biaya teman-teman. Jadi cukup membayar retribusi parkir saja. Jadi bisa menikmati suasana pantai yang sangat luar biasa, apalagi teman-teman melewati jalur ini di sore hari, teman-teman bisa menikmati panorama sunset yang indah di Pantai Yehleh ini teman-teman. Jadi di sini ada beberapa bali bengong atau tempat-tempat untuk istirahat, untuk sekedar duduk sambil rokokan, sambil ngopi, ataupun teman-teman yang membawa perbekalan makanan itu bisa sambil makan di rest area ini sembari menikmati panorama pantai yang sangat indah. Selain itu di sini juga ada warung sih di rest area ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak mau ribet bisa beli makanan atau membeli minuman di warung. Nanti teman-teman bisa duduk di tempat ini sembari menikmati panorama pantai yang indah teman-teman. Ini karena menjelang sore jadi belum ada sunset, jadi kita tidak bisa menikmati sunsetnya di sini. Asik. Inilah dia teman-teman rest area wisata Pantai Yehleh. Jadi bagi teman-teman yang akan berlibur ke Bali, akan melakukan touring ke Bali, wajib untuk rokokan atau sekedar ngopi di rest area ini. Oke teman-teman semuanya, Om Bro akan lanjut dulu perjalanan kita menuju ke Denpasar dari rest area Pantai Yehleh ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita keluar dari rest area
wisata Pantai Yehleh, kita akan menuju ke area Kabupaten Tabanan. Saat ini kita sedang berada di Kecamatan Selemadeg Barat, teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya. Sembari nanti teman-teman bisa mendengar Om Bro godain anaknya Om Bro yang nomor 4. Desa Selabeh, asik. Desa Selabeh namanya, guys. Asik. Papi. N. Dadah. N. Tapi kalau dia bilang nenek bisa loh. Nenek gitu. Nek. Mana yang kemarin siapa yang nelpon? Nenek. Nenek? Nenek. Oh, nenek bisa. Coba bilang N. Dadah. Bajingan. Nenek. Papi. Nenek. Papi. Papi. Bebek. Apa? Banyak. Rumah lagi, Bang. Nah, itulah dia teman-teman hiburan kita di dalam kabin mobil. Jadi sembari Om Bro menghilangkan rasa ngantuk, Om Bro godain anaknya Om Bro yang nomor 4. Jadi masih lucu-lucunya ya, baru berumur 2 tahun. Jadi kita godain dia karena dia nggak bisa bilang huruf N, teman-teman semuanya. Siapa nangis? Ya. Cari tokek. Matanya putus. Ini Atasnya nih. Ada yang lost. ada yang lost. Apa kol toleh? Apa kol toleh? Tulisan baju. Apa kol toleh? Apa dilihat ya? Apa mau dilihat gitu? Oke teman-teman, jadi itulah dia keseruan kita di dalam kabin mobil. Jadi anaknya Om Bro yang nomor 4 itu sudah terbangun. Dia sudah mulai agak gelisah karena perjalanannya cukup jauh teman-teman. Jadi Om Bro kasih kode ke kakaknya biar ngidupin suara tokek, biar membunyikan suara tokek. Jadi kalau anaknya Om Bro mendengarkan suara tokek itu dia agak takut, jadi dia kalem lagi. Jadi nggak aneh-aneh gitu, kayak nggak aneh-aneh gitu di dalam mobil gitu teman-teman semuanya. Oke. Kita akan lanjut lagi perjalanannya. Om Bro akan putarkan kembali musik Degong khas Bali untuk menemani perjalanan kita nanti sampai di kota Denpasar teman-teman. Oke, kita lanjut dulu.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton kontennya sampai dengan detik ini. Jadi itulah dia perjalanan kita menyusuri jalur lintas Denpasar Gilimanuk dari area Gilimanuk, Warung Mentempeh, Betutu Mentempeh menuju ke kota Denpasar teman-teman. 121 km dengan jarak tempuh kurang lebih dengan waktu tempuh maksudnya Om Bro kurang lebih sekitar 2 jaman teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu konten kita kali ini. Jadi beginilah situasi update di perjalanan kita menyusuri jalur Denpasar Gilimanuk. Semoga kontennya bisa menghibur. Jadi kalau ada salah-salah kata dari Om Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan nanti dikoreksi di kolom komentar. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikToknya Om Bro @DK6060 Bro teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu ya konten kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sampai ketemu di konten menarik selanjutnya dari channel DK6060 Bro bersama Om Bro untuk mengeksplor Pulau Dewata Bali, keindahan suasana pedesaan di Pulau Dewata Bali, budaya, kultur, kearifan lokal yang ada di Pulau Dewata Bali, dan beberapa situasi update yang akan Om Bro sampaikan ke teman-teman semuanya terkait dengan perkembangan yang ada di Pulau Dewata Bali. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.